Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah saudara, kata-kata ini sekaligus menutup keseluruhan pasal di dalam kitab Matius. Jadi ini merupakan pasal yang terakhir, dan kata-kata Yesus yang kita baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 adalah kata-kata terakhir yang menutup keseluruhan kitab Matius. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali karena di sini Yesus memberikan perintah utama kepada murid-muridnya. Kalau saya mau terjemahkan ini dalam bahasa sehari-hari, bisa terjadi seperti ini. Ini saya coba merekonstruksi. Yesus katakan kepada mereka, "Karena itu kamu pergilah." Mengapa? Karena segala kuasa adalah milikku. Jadi sebelum Yesus memberikan perintah, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa otoritas sekarang, kekuasaan telah diserahkan Bapa kepada anaknya. Jadi Yesus memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya begini, Yesus mau bilang kepada murid-murid, "Hai kalian, murid-muridku, kini tibalah giliran kalian. Aku sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu yang perlu. Aku sudah mengajarkan sound doctrine. Aku sudah menunjukkan praktek bagaimana kalian hidup berdasarkan sound doctrine. Dan kini waktuku sudah habis. Aku akan kembali kepada Bapa. Sekarang giliranmu. Engkau sekarang yang akan melakukan bagian-bagian yang pernah aku lakukan selama aku ada di bumi ini." Jadi Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya, kalian melakukan imitasi, meniru, mencontoh apa yang sudah saya lakukan selama saya di bumi. Tapi jangan takut, Yesus bilang. Mengapa? Karena aku memiliki segala kuasa, segala otoritas
perintah ini memang diberikan kepada murid-murid yang awal. Kepada para rasul, saya sudah sampaikan. Yesus mengajarkan sound doktrin kepada murid-murid. Mereka menghidupi sound doktrin itu. Mereka mempraktekkan pengajaran-pengajaran yang benar yang Yesus sudah ajarkan. Sekarang giliran mereka. Mengapa? Yesus tidak pernah menulis satu kitab pun selama hidupnya. Pengajaran Yesus diteruskan secara lisan. Kemudian ketika Yesus pergi naik ke surga, murid-murid meneruskan sound doktrin. Melalui kuasa Roh Kudus, sebagian murid-murid Yesus menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah, menuliskan pengajaran-pengajaran Alkitab, prinsip-prinsip doktrin, lalu terbentuklah buku Perjanjian Baru. 27 kitab itu. Yang saya bilang Theopneustos. Bukan saya sih yang bilang, di Alkitab menyatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Theopneustos. Jadi sound doktrin Yesus disampaikan secara lisan, murid-murid menerima secara lisan, lalu bentuk lisan itu menjadi bentuk tulisan. Nah, tulisan-tulisan yang ditulis itulah yang menjadi sound doktrin, yang menjadi dasar yang harus kita hidupi. Kita ajarkan dan kita hidupi. Ajaran yang benar menghasilkan praktek iman yang benar. Ajaran yang sehat menghasilkan praktek beriman yang sehat. Jadi kemudian dari rasul mencari orang yang bisa dipercaya dan bisa diajar, saudara. Itu yang dilakukan oleh Pendeta Wanda Dumai sekarang. Mencari orang yang bisa dipercaya. Begitu. Saya ingin mempercayakan pengajaran kepada orang-orang yang bisa dipercaya dan cakap mengajar. Bukan orang-orang yang bikin gaduh. Tidak ya. Bukan orang-orang yang pemalas, tidak. Bukan orang-orang yang tidak serius, tidak. Karena sound doktrin ini penting. Harus diteruskan oleh mereka-mereka yang terpercaya. Jadi Wanda Dumais tidak mengajar sound doktrin untuk membawa orang kepada Wanda Dumais, tidak. Saya mengajarkan prinsip kebenaran supaya engkau berdiri di atas kebenaran dan engkau mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain lagi. Terjadi prinsip multiplikasi. Kalau mendengar pengajaran, engkau harus merespon. Saya sudah bilang. Jangan menjadi orang yang spoon feeding. Saya tidak mau seperti itu. Pemalas, maunya disuapin. Buka mulut, diisi mulutnya, tidak. Kalau di sekolah itu suruh bikin tugas, nggak mau bikin. Datang kuliah terlambat. Madol-madol, hari ini datang, besok tidak datang. Ya mau jadi apa? Ya nggak bisa begitu. Kembali lagi saudara. Ayat 19 dikatakan Yesus bilang pergi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sebenarnya terjemahan yang lebih bagus di sini dikatakan begini, make disciples of all the heathen, the Gentiles. Jadi Yesus sebenarnya sedang bicara kepada murid-murid ini. Murid-murid ini orang Yahudi.
Sekarang tugas yang aku berikan kepadamu, engkau pergi menjadikan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa itu adalah orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi, untuk dijadikan murid Yesus. Kata-kata yang tepatnya di sini kalau kita baca, misalnya di dalam King James Version, and Jesus came and spake unto them saying, Matthew 28:18-20, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nation. Apa maksudnya perkataan Yesus di sini? Dikatakan bahwa kita menghasilkan murid. Kata yang dipakai di sini adalah mateteu sate. Disciples itu artinya lebih tepat adalah make disciples. Jadi orang-orang yang bukan orang Yahudi ini harus menerima kabar baik itu. Jadikan mereka muridku, Yesus bilang. Ya, kita bawa orang kepada Yesus. Kata yang tepat di sini adalah menjadikan murid. Atau saya pernah menyinggungnya, bahasa ini adalah kata proselit. Nah, di dalam sistem keyahudian, saya sudah pernah terangkan, Yahudi itu, Jewish itu bukan hanya agama. Kan kita mengenal agama Yahudi. Kita mengenal agama Kristen. Tapi agama Yahudi ini adalah identitas. Bukan hanya agama. Sudah melekat kuat kepada setiap orang Yahudi. Identitas mereka itu diikat dengan Torah. Nah, orang Yahudi itu dimanapun mereka hidup, mereka mempraktekkan Torah. Apabila, katakanlah saya, Wanda Dumai, saya ingin converted, saya ingin menjadi orang Yahudi, meskipun saya kelahiran Indonesia, contoh ya, maka saya disebut proselit. Proselit itu apa yang harus dijalani? Nah, menurut tata cara Yahudi, proselit itu orang asing yang ingin bergabung, converted. Itu harus disunat, satu, kalau dia pria. Lalu kedua, harus memahami Torah, belajar Torah dengan ketat, sampai paham. Sesudah paham, lalu saya harus mengalami upacara penyucian. Dimandikan di dalam kolam tefila itu. Sesudah dimandikan itu, baru membuat pengakuan di depan rabi-rabi, diuji lagi. Kemudian itu disahkan apakah saya diterima sebagai orang Yahudi. Aturannya begitu ketat. Sampai tahap terakhir saya diterima. Nah, Yesus menggunakan pola ini, saudara. Jadi apa yang baik dalam pola beragama Yahudi, Yesus ajarkan kepada murid-murid karena murid-murid mengenal prinsip itu. Karena itu Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa, maksudnya bangsa orang-orang yang di luar orang Yahudi. Saudara, perintah ini adalah perintah yang diberikan kepada kita.
Orang-orang yang menerima sound doctrine, orang-orang yang percaya kepada sound doctrine, yang mempunyai pengakuan. Matius 16 ayat 16 yang berkata, sesungguhnya engkau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika kita membuat pengakuan itu, kita menjadi eklesia. Nah, eklesia itu kemudian diberikan oleh Yesus perintah. Ini perintah utama yang diberikan kepada kita semua. Bukan hanya kepada Pendeta Wanda Dumais, tetapi kepada setiap orang yang mengaku dirinya eklesia. Perintah itu apa? Pergi. Begitu. Ada tindakan yang aktif. Mendayagunakan hidupmu untuk dipakai sebagai alat kebenaran. Gitu, jangan gunakan hidupmu dipakai sebagai alat dosa, sebagai alat gosip, memfitnah. Jangan gunakan hidupmu itu sebagai orang Kristen yang lembek, dikit-dikit merajuk. Begitu. Kalau ditegur merajuk. Tidak mau didisiplinkan. Banyak itu di jemaat kami begitu. Begitu. Firman Tuhan berkata dengan keras. Kalau firman Tuhan disampaikan kepada hidupmu dan engkau tertegur dengan firman itu, jangan merajuk, saudara. Bangkit. Aktif. Di sini dikatakan Matius 28 ayat 19, karena itu pergi. Ini kata kerja yang aktif sekali. Perintah ini diberikan kepada setiap eklesia. Eklesia itu siapa? Tubuh Kristus di bumi ini. Ya siapa itu? Ya kamu, ya saya. Amin. Ya siapa itu yang mempunyai pengakuan Matius 16 ayat 16 bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti dia setara dengan Allah. Ini Matius 28 ini, ayat 19 sampai 20 ini bagaikan surat perintah. Engkau mau tunggu-tunggu SK dari mana? Mau tunggu SK dari organisasi? Baru mau pergi? Engkau mau tunggu-tunggu ditahbiskan dulu jadi pendeta baru engkau mau bertindak? Engkau mau tunggu-tunggu nanti mau diajak-ajak dulu oleh organisasimu, diberikan beasiswa sekolah dulu dan sebagainya, baru engkau bertindak? Tidak bisa itu. Terlalu lama. Matius 28, 19 sampai 20 ini adalah SK-nya, surat perintah. Engkau sudah mengantongi surat perintah, saya mengantongi surat perintah, engkau mengantongi surat perintah. Dan Yesus menjamin surat perintah ini, dia bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Jadi tidak usah takut. Aku berjalan di depanmu. Aku membuka pintu bagimu. Pergilah. Ya lebih bagus pergi setelah dilengkapi. Makanya datang dulu di Eleos Theological School. Supaya saya lengkapi, kami lengkapi. Ya, mengetahui bahasa asli Alkitab kami selalu ajarkan. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, mengetahui cara mengeksegesis, mengetahui hermeneutik itu apa, belajar homiletik itu seperti apa, mengeksposisi kitab-kitab itu, teologi itu luas sekali, saudara. Ada 4 bagian, saya sudah pernah menyinggungnya. Kita perlu mempelajarinya, jangan cuma tahu yang praktis. Praktis tidak mengetahui sound doctrine ya percuma. Kita disuruh pergi untuk menyampaikan sound doctrine. Jadi biarpun engkau pergi tapi engkau pergi tidak menyampaikan Injil yang benar ya percuma. Orang yang engkau bawa itu hanya dibawa kepada dirimu, tidak dibawa kepada Yesus. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.